Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini Ibu akan memberikan kalian materi tentang tips-tips belajar efektif dan efisien. Sebelum Ibu menjelaskannya, Ibu akan memberikan langkah-langkah kegiatan kita pagi hari ini. Yang pertama, kalian membuat kelompok minimal 2 kelompok. Yang kedua, memperhatikan dengan baik serta memahami materi dengan baik. Yang ketiga, jika ada hal yang belum dimengerti dari isi materi, boleh ditanyakan. Yang keempat, jika ada poin-poin penting yang Ibu jelaskan, itu bisa dicatat. Yang kelima, kita sepakat melakukan kegiatan hari ini selama 15 menit dengan baik. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Ibu akan memberikan kalian fotokopian materi. Itu bisa kalian baca. Di sini materi tentang pengertian belajar efektif dan efisien. Ada yang tahu nggak? Belajar efektif dan efisien itu apa? Enggak. Jadi di sini kata efektif yaitu bisa mencapai tujuan yang maksimal dari yang diharapkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti ada efeknya atau akibatnya. Nah, jadi di sini kata efektif itu adalah tujuan yang ingin kita capai dengan hasil yang maksimal, tepat sasaran, dan ada efeknya atau pengaruhnya yang baik. Di sini sedangkan kata efisien berarti hemat biaya, tenaga dan waktu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu tepat atau sesuai untuk pengerjaan, menghasilkan sesuatu tanpa membuang-buang waktu. Nah, jadi di sini kata efisien adalah kegiatan yang menghasilkan secara baik tanpa mengeluarkan biaya dan waktu secara berlebihan. Jadi di sini pengertian belajar efektif dan efisien merupakan cara belajar yang mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang baik tanpa mengeluarkan tenaga, waktu, serta biaya. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Tahu nggak contohnya belajar efektif dan efisien itu apa? Enggak. Contohnya itu misalnya nih, kalian belajar, besoknya mau ulangan. Nggak mungkin dong kalian mau baca semua isi materi buku itu. Nggak mungkin kan? Nah, jadi kalian itu biasakan ketika mau belajar atau mendapatkan pelajaran dari guru, itu kalian catat poin pentingnya. Nah, setelah kalian mencatat poin-poin pentingnya, itu bisa kalian pelajari setelah ingin ulangan. Nah, itu tidak bisa, itu dapat membuat kalian lebih mempersingkat waktu untuk belajar. Oke. Ada yang tanyakan nggak perihal poin A? Enggak. Kita lanjut ke poin B, tips belajar efektif dan efisien. Nah, yang pertama, hari pertama sekolah, ulangi pelajaran yang didapat. Baca secara singkat pelajaran yang akan esok hari dipelajari. Buat kerangka saja. Begitu pelajaran itu diterangkan esoknya, kamu sudah punya gambaran. Nah, di sini, sebelum besoknya kalian sekolah hari Seninnya, malamnya mungkin kalian bisa belajar buku, bacalah pengertian-pengertiannya saja, sehingga apa? Kalian itu sudah mempunyai gambaran. Ketika kalian sudah mendapatkan gambaran, maka saat guru menjelaskan itu kalian mudah untuk menerima informasi yang dijelaskan guru. Bisa dimengerti? Bisa. Yang kedua, menulis kembali pelajaran. Menulis kembali pelajaran yang telah didapat atau diajarkan juga membantu, karena sama saja dengan membaca. Setelah membaca ulang pelajaran, cobalah membuat kesimpulan dengan kalimat sendiri. Nah, di sini, setelah guru kalian memberikan kalian materi atau sudah mempunyai catatan, atau kalian sudah mempunyai catatan, itu dibaca-baca kembali pengertiannya saja dan buat kesimpulan-kesimpulan sendiri atau pendapat-pendapatmu sendiri. Nah, itu bisa mengembangkan apa?
mengembangkan pemikiran kalian, kognitif kalian atau pemikiran kalian untuk bisa merangkai-rangkai kata-kata sendiri atau tidak berpatokan pada buku saja. Yang ketiga, berbagi ilmu dengan teman. Bisa kalian baca di sana? Bisa. Di sini ada penelitian. Jumlah persentase yang terbanyak adalah 90% dari yang kita mengajari teman. Nah, artinya di sini, marilah kita untuk belajar memahami, belajar mengerti materi sehingga kita bisa mengajari teman. Nah, proses ini bisa juga disebut sebagai pengulangan. Nah, artinya apa sih yang diulang? Yang diulang itu adalah informasi. Jika informasi diulang-ulang, maka informasi akan masuk ke memori jangka pendek. Jika sudah informasi masuk ke jangka pendek, informasi itu tidak akan mudah hilang dari pikiran kita. Nah, meskipun informasi itu sudah kita dapatkan 10 tahun yang lalu atau 20 yang lalu, kita ingat sekarang itu masih bisa. Mengerti? Keempat, hindari belajar mendadak sebelum ulangan karena kurang efektif. Nah, di sini siapa yang sering belajar mendadak nih? Saya. Masih banyak kan? Nah, jadi usahakan jangan belajar sebelum atau besoknya itu ulangan. Itu karena tidak baik. Nah, usahakan agar waktu belajar saat persiapan ujian atau ulangan tidak terlalu mepet. Jangan lupa untuk selalu membuat ringkasan atau kesimpulan pada setiap pelajaran. Di sini kan kalian sudah membuat kesimpulan atau ringkasan-ringkasan kecil nih. Itu bisa kalian dapatkan saat ulangan. Hamil minggu lah kalian belajar yang sangat tidak efektif lah, belajar maksimal untuk membantu kalian ulangan. Nah, di sini pada malam hari gunakan untuk aktivitas belajar agak ringan atau mengerjakan kerjaan rumah. Seperti tadi, kalian bisa membaca-baca simpulan atau ringkasan-ringkasan yang kalian buat sebelumnya. Itu bisa membantu kalian saat ulangan. Dan yang terpenting, jangan begadang. Karena apa? Karena jika kita sering begadang, kita tidurnya jam 12 malam, jam 1, itu membuat apa? Kondisi kesehatan kita buruk. Otak kita akan menjadi lemah untuk berpikir. Ngerti? Yang kelima, usahakan saat belajar rileks mungkin. Kalau bisa sambil mendengarkan musik. Saat belajar, usaha pikiranmu untuk rileks. Jangan selalu memikirkan hal-hal yang membuatmu tegang. Nah, di sini kita disarankan untuk saat belajar itu pastikan kondisi tubuh kita dalam keadaan rileks atau baik, tidak tegang. Pikiran kita tidak memikirkan hal-hal yang membebani pikiran kita. Contohnya nih, misalnya pacarnya minta putus atau pacarnya ngambek, pasti kepikiran kan? Gak fokus kan buat belajar? Iya. Nah, jadi di sini kita disarankan untuk rileks. Supaya apa? Jika kita rileks, informasi akan mudah masuk ke otak kita. Dia akan tidak menghambat proses masuknya informasi ke otak. Gitu. Yang keenam, belajar kelompok. Nah, kalian kalau belajar kelompok itu ngapain aja? Main HP, gibah. Ya, jadi kalau belajar kelompok itu syaratnya adalah jangan mengajak teman yang biasa kalian ajak untuk bergibah, mainan HP, bergosipan lah, gosip-gosipin teman lah. Itu. Jadi saran saya, ajaklah teman yang lebih pintar dari Anda. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memotivasi kalian ketika belajar. Misalnya nih, kalian nggak tahu pelajaran matematika, rumus matematika, cara mengerjainnya bagaimana, kalian bisa minta ajari pada teman kalian yang lebih pintar. Seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa. Yang ketujuh, selalu disiplin dan tekun belajar. Yang terpenting di sini adalah kualitas belajar. Walaupun hanya 1-2 jam sehari, tapi kalau dilakukan setiap hari pasti akan lebih baik. Nah, di sini kita dituntut untuk disiplin. Harus diteruskan kegiatan ini, jangan sampai ada bolong-bolongnya. Nah, walaupun kita belajar hanya 30 menit, sejam, itu tidak masalah, asalkan kita disiplin, kita terus melakukannya. Itu.
menentukan tempat belajar yang nyaman. Tempat belajar juga sangat mendukung efektivitas belajar. Kondisi tempat belajar yang tenang, sejuk, luas, dan pewarnaan dalam ruangan belajar yang bisa memanipulasi ingatan lebih kuat. Nah, di sini kita disarankan untuk memilih tempat belajar yang nyaman. Nah, artinya kita kalau belajar itu memilih tempat yang tidak kotor, tidak berantakan, tidak ada kebisingan atau bau busuk. Nah, kalian bisa nggak kalau belajar itu tempatnya kayak gitu? Nggak bisa kan? Pasti nggak fokus kan? Iya. Pasti informasi yang kalian pelajari itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri kan? Iya. Jadi semua itu kerja kosong ya. Yang selanjutnya, menentukan waktu belajar yang baik. Penempatan waktu belajar dalam kegiatan sehari-hari juga mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kondisi fisik dan fisiologis. Nah, kalau kondisi lingkungan tadi adalah kondisi lingkungan yang nyaman, bersih, tanpa kebisingan, dan tempat yang jauh dari kotoran, itu bau-bau busuk. Kalau kondisi fisik itu adalah fisik kita rileks, tidak sakit, tidak lemas, tidak lelah. Intinya adalah kondisi kita fit. Agar apa? Agar informasi itu mudah masuk ke otak kita. Kita bisa mencerna informasi dengan baik. Di sini disarankan lebih baik belajar di pagi hari. Kok bisa? Kita disarankan untuk belajar pagi hari. Ada yang tahu nggak? Jadi kita paginya kan belajar di sekolah nih. Belajar di sekolah, pulangnya siang. Siangnya kita disuruh bantu-bantu ibu, kayak bersih-bersih, sorenya juga bersih-bersih, bantu ibu masak, ya kan? Nggak sempat waktu istirahat kan? Istirahat paling 30 menit doang. Jadi malamnya itu juga malamnya juga belajar. Itu membuat otak kita menjadi kurang untuk berpikirnya. Disarankan malam itu kalian tidur lebih malam, bangun lebih awal. Di awalnya jam 4 atau jam 5-an lah. Kondisi tersebut otak itu fresh. Otak bisa menerima informasi masuk ke otak itu baik, lancar, tidak ada hambatan. Oke. Mungkin itu saja materi hari ini. Ada yang tanyakan nggak? Enggak. Ada yang belum dimengerti? Sudah. Sudah mengerti ya? Sudah. Jelas? Jelas. Di halaman terakhir, tugas kalian adalah mengerjakan latihan. Di sana ada 2 soal, itu bisa kalian kerjakan. Nanti kalau sudah selesai bisa ditentukan. Oke. Mungkin sudah selesai? Sudah. Bisa ditentukan. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan atau berikan materi hari ini. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan tentunya untuk Ibu juga. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.